Saya punya keponakan saudara, kalau saya kasih uang, berkat atau kue atau hadiah, pasti dia akan memuji-muji saya. Dia kalau saya bilang dulu terima kasih, dia akan peluk saya. Dia akan bilang, terima kasih ya Wak. Saya bilang, masa Wak doang? Wak yang cantik. Biasanya dia nggak panggil gitu, tapi kalau dikasih, dia kadang-kadang suka begitu, kadang-kadang lebay saudara. Oh, aku inilah yang paling baik, dicium saya. Saudara, berapa banyak yang udah Tuhan kasih sama kita, betul nggak? Kita bisa nggak sih muji-muji Tuhan tuh kayak gitu? Aduh Tuhan baik banget sih. Aku kalau nggak ditolong Tuhan, habis aku Tuhan. Saya tadi juga berdiri di kursi saya bilang makasih ya Tuhan. Belakangan ini, saudara, saya sering kali disadarkan itu. Saya sering bilang kepada diri saya sendiri, dalam doa, dalam penyembahan, saya bilang, Tuhan Kau pantas aku sembah, Kau pantas aku tinggikan. Aku selalu ditolong Tuhan, Tuhan selalu membela perkaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Waktu aku duduk atau aku berdiri, Engkau memandangi aku Tuhan. Waktu aku terbaring, Engkau juga memandangi aku. Tidak ada satupun cerita hidupku tidak Engkau lihat Tuhan. Kalau engkau sering deklarasi kayak gitu ya, engkau akan tiba-tiba rasa dimiliki oleh Tuhan. Dimiliki oleh Tuhan. Masalah boleh datang, tapi waktu engkau bisa deklarasi, aku memang pernah gagal, tapi aku tahu siapa aku putrimu Tuhan, engkau mengampuni aku dan aku akan berbalik dari yang jahat. Haleluya. Gak ada saudara catatan dari kita yang tidak pernah tidak gagal hidupnya. Tapi berapa banyak yang gagal dan malah menjauh. Kemarin kita udah belajar tentang Yudas. Waktu dia gagal, dia nggak pernah berpikir ada kesempatan kedua untuk dia kembali kepada Tuhan. Dia melihat udah habis cerita hidupnya. Tapi hari ini saudara, saya mau ajak kita lihat lagi satu kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan dari yang kemarin. Buka dulu 1 Timotius 6 ayat 12. Katakan haleluya. Apakah Anda sedang bertanding minggu-minggu ini, bulan-bulan ini? Enggak Kak, aku enggak bertanding. Karena piala hanya diberikan kepada yang bertanding. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita banyak duduk berdiri. Bagus buat dengkul kita. Katakan haleluya. Amin. Amin. Kadang-kadang ya saya lihat kalau konser artis tuh yang disenengin, yang digandrungi. Disuruh duduk aja berdiri loh orangnya. Tapi kalau kita disuruh duduk, akhirnya... Mari kita buka dulu 1 Timotius 6 ayat 12. 2 ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau akan dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Katakan haleluya. Silahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi, 1 Timotius 6 ayat 12 ini bilang bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jadi harus dalam pertandingan iman yang benar, bukan iman yang asal-asalan. Dan berkata, rebutlah hidup yang kekal. Artinya gini saudara, kita bukan bertanding asal bertanding, tapi kita tahu kita ingin mencapai kemenangan. Haleluya, kita mau capai kemenangan. Berapa banyak saudara hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Berapa banyak kesusahan yang akan membuat orang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang karena pasangan hidup dia bisa tinggalkan imannya kepada Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada kita semua. Firman ini berkata, bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Minggu lalu Ibrani berkata, banyak saksi mengelilingi kita bagaikan awan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saksi-saksi ini adalah keluarga kita. Katakan amin. Pertandingan iman kita ini dilihat keluarga kita. Yang kedua, dilihat oleh teman pergaulan kita. Kita boleh kelihatan rohani, saya boleh sepertinya jadi pengkhotbah, tapi ketika cara hidup saya di luar itu sembarangan, saudara, orang tidak akan diberkati lewat itu. Karena itu sadarlah bahwa kita hidup itu disaksikan banyak orang. Katakan amin. Kalau saya khotbah dan tidak melakukan, saudara, anak saya akan bilang ngomong doang. Betul nggak sih? Betul nggak? Banyak orang gini saudara, dia ngajarin orang
kamu nggak boleh ya mencuri. Tapi sebenarnya dia sedang mencuri. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Katakan haleluya. Amin. Nah, waktu kita bertanding saudara, nanti kita akan baca, saya akan angkat dari satu kisah yang akan membuat kita melihat dalam pertandingan kita ini, setaat apapun kita, katakan sama-sama, setaat apapun saya, pergumulan tetap ada. Masalah tetap bisa datang. Bilang kanan kiri, dengerin tuh. Tapi banyak orang, dia kalau banyak masalah, dia pertanyakan Tuhan. Betul nggak? Seolah-olah kalau kita taat, kita nggak patut terima itu segala pergumulan. Siapa yang pernah mikir gitu? Ih, nggak ada baik-baik loh di sini nih, baik-baik. Tapi kalau di ruang Pak Gembala itu banyak curahan-curahannya. Kok di sini kayaknya I'm okay. Berapa banyak saudara, saya pun mengalami. Kadang saya merasa sempat dulu tuh ada di situasi itu. Kalau kita udah taat, kita udah beribadah, kita udah melakukan semua yang baik, rasanya tidak patut kita menerima yang namanya pergumulan. Dan itu yang membuat kita jadi kanak-kanak. Kita jadi Kristen yang selalu pengen ikut Tuhan supaya hidup nyaman. Bukan aman. Ada pujian berkata, aman di dalam Tuhan. Ada mazmur yang berkata, kita memang aman di dalam tangan Tuhan. Bukankah murid-murid harus lewati badai dan mereka tetap aman di dalam tangan Tuhan? Tapi badai tetap harus ada dong. Badai itu untuk tempat kita melatih iman kita. Katakan haleluya. Seorang nelayan saudara, dia nggak pernah takut sama badai. Sehebat apapun. Coba lihat kisah ini yang saya mau ajak. Setaat apapun saudara, sebesar apapun, sebanyak apapun jam doamu, bukan berarti nggak boleh lakukan. Justru saudara, makin banyak masalah, harusnya kau makin banyak datang sama Tuhan. Saya harus sering banyak doa sama Tuhan karena masalahku berat. Karena masalahku banyak. Tapi banyak orang, dia nggak pernah datang sama Tuhan, tapi masalahnya banyak nggak? Tapi datangnya sama siapa? Tidur saudara, dia tidur, dia bilang gini, udah berat pikiranku ini, biar tenanglah dia tidur. Katakan haleluya. Nyampe ke belakang gemanya. Orang ada banyak masalah, saudara, kita ini, firman Tuhan bilang gini, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari yang jahat. Dolar tetap naik 16.000, mau Anda hamba Tuhan atau anak Tuhan? Waktu harga barang-barang naik, Anda bayarnya pakai harga yang sama atau harga yang beda karena taat? Sama kan? Benar gak sih? Yang ngontrak, Anda bayarnya tetap sama atau beda kalau Anda berbahasa roh terus? Sama aja. Tapi banyak kita bisa ketawain itu, tapi sebenarnya di dalam manusia batinnya kita ini, di dalam pengenalan kita ini, kita suka pikir kita harusnya dibedainnya kayak gitu. Padahal pembedaan Tuhan adalah bangsa Israel. Ketika 10 tulah diberikan saudara ke tanah Mesir, bangsa Israel itu dipisahkan di satu tanah namanya Goshen. Ketika hujan belerang datang, hujan es balok itu datang saudara, tanah Goshen yang tidak diberikan itu. Artinya saudara, selalu ada perlindungan Tuhan di situasi yang sama-sama susah. Katakan amin. Situasinya sama-sama kering, tapi engkau dipelihara Tuhan. Dan ini bukan cuma slogan saudara. Ketika bangsa Israel tidak tinggal di tanah Goshen, mereka keluar, mereka akan terima tulah itu. Makanya penting mendengar aba-aba saudara. Coba lihat 1 Raja-Raja 17. Banyak orang saudara. Mahatma Gandhi bilang gini, dia suka pengajaran tentang Yesus. Hampir aku menjadi Kristen. Tapi apa yang membuat dia tidak jadi Kristen, jadi pengikut Kristus, waktu dia lihat orang Kristen. Bayangin aja, ngeri banget ya. Pengajarannya kasih, tapi isinya berantem terus. Bilang dulu sama-sama saudara, nggak ada di sini. Di sini udah ditolong Tuhan, udah diubah Tuhan.
Anda jangan tertuduh dong, aku ngomongnya ini udah latihan ya. Ini udah agak turun kan temperamennya kan, temperaturnya. Coba baca dulu, sama-sama kita baca. 1 Raja-Raja 17, Mas Adit boleh baca dulu. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. 1 Raja-Raja 17, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini cerita tentang nabi siapa saudara? Elia. Nabi Elia. Nabi Elia tuh nabi yang perkataannya itu, saudara bisa mengundang api turun dari langit. Perkataannya itu, saudara bisa menciptakan untuk perekonomian. Ketika harga-harga naik, Elia tuh bilang begini, besok pada waktu ini kira-kira jam segini harga-harga akan turun. Dan itu terjadi loh. Elia ini perkataannya itu istilahnya gini, berkuasa banget. Tapi lihat, Elia ini kalau dilihat di pasal sebelumnya, dia berkata, dialah nabi yang menahan hujan tidak turun 3,5 tahun. Bayangin kita musim kemarau kemarin berapa bulan? Hampir setahun ya kita ya. Mungkin 6 bulan atau udah lewat 3 bulan lah ya dari 6 bulan. Dan saudara lihat banyak penyakit ditimbulkan. Banyak masalah juga datang. Masalah apa? Yang pertama masalah pompa air di mana-mana. Betul nggak? Dan tukang pompa naik daun. Saya suka bilang kalau orang bilang gini, aduh ini lagi musim kemarau pompa rusak. Saya bilang janganlah gitu. Sekali-sekali kasihlah order tukang pompa itu, ya kan? Kadang-kadang kita tuh pengennya untungnya kita doang. Yang depan lihat dulu ke belakang, bilang dengerin tuh, dengerin, jangan cuma mau untung lu doang. Kalau orang jualan es teh manis kan lagi booming nih, ya kan? Dia maunya panas terus, iya nggak? Begitu hujan turun dia akan bilang, ya hujan. Saya bilang, kapan tukang jagung rebus dapat orderan? Katakan haleluya. Benar nggak? Nah ini juga yang terjadi. Saudara, waktu saya sampaikan ini biar kita bercermin. Kita nggak boleh jadi anak gampangan. Kadang itu menunjukkan kita nggak peduli sama orang lain. Kita cuma peduli dengan diriku, diriku, dan diriku. Kalau beli cabai harganya naik, dia akan bilang, aduh mahal banget. Saudara nggak mikir petaninya. Tapi waktu petani itu cabai itu ngeluh dengan harga yang rendah, nggak apa-apa, cabai dong murah gitu. Katakan haleluya. Makanya dari situ saya mulai belajar gini saudara. Orang yang bijak tuh menahan perkataannya. Bener sih, waktu dia bayar, ibu-ibu yang dapat jatah uang belanja dari suaminya, kan dia atur nih, wah nih nggak cukup nih, tapi tahan mulutmu. Kadang-kadang ya saudara, keluhan kita itu berkat kok buat orang lain. Dengar saudara, keluhan kita itu berkat buat orang lain. Contoh yang terjadi di gereja kita ini aja. Saya nggak mau ngomongin yang nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya enak. Kalau AC di rumahmu udah nggak dingin, nah udah ketawa ya kan? Kalau AC di rumahmu itu harus diservis, itu keluhan nggak buat kita? Yang punya AC, jujur. Enggak. Tapi, saudara, itu berkat nggak buat seorang yang kita kasih ini? Yes, ada orang yang bilang begini, aduh kalau bisa AC ku ini 2 tahun aja lah baru diservis ya kan? Karena menghemat. Tapi buat Juanda kalau bisa 3 bulan lah paling lama, harusnya diservis. Coba lihat cerita saya ini. Kadang-kadang kalau saya lagi berduka, saya bilang begini, hari ini aku berduka, tapi di belahan bumi sana ada orang bersuka cita kok. Kalau hari ini aku bersuka cita, di belahan bumi sana ada juga kok yang lagi berduka cita. Kita di sini lagi bergembira. Bangsa Israel sedang mengalami masa-masa air mata. Kalau engkau ingat itu, engkau gak akan lama-lama berduka cita. Engkau gak akan saudara euforia kesenanganmu membuat engkau lupa diri. Saya mau sampai kepada Elia. Elia
ketika dia berkata 3,5 tahun dia tahan hujan. Dan dia pun mengalami yang namanya musim kering. Katakan musim kering. Dia beli, kalau istilah kita beli cabai sama harganya. Katakan amin. Tapi lihatlah, saya mau bilang begini saudara. Ayat ini yang tadi dibaca menyingkapkan sesuatu kepada saya. Dan saya mau bagi kepada saudara. Tuhan berkata begini, pergi engkau ke sungai Kerit. Pergi engkau ke sana Elia. Bukankah Allah yang saudara dan saya sembah Allah yang suka menuntun umatnya? Dia Allah yang mau memelihara umatnya. Coba lihat, dia bilang gini, engkau dapat minum dari sungai itu. Artinya sekalipun musim kering, Elia gak kekurangan air. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat selanjutnya baca sama-sama. 2 ya. Lalu ia pergi. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Saudara stop dulu di sini. Apa yang Elia lakukan waktu firman Tuhan datang kepada dia? Lalu ia pergi. Katakan Elia pergi. Elia respon. Dia bukan cuman pergi, firman Tuhan yang didengar dilakukan. Ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Saudara, waktu dia pergi, dia melakukan seperti firman Tuhan, terpelihara nggak hidupnya? Terpelihara nggak hidupnya? Banyak orang, saudara, dia cuma bisa deklarasi, Tuhan akan pelihara hidupku. Tapi ketika dilepaskan perkataan, engkau tidak melakukannya. Haleluya. Haleluya. Anda pernah dengar itu? Orang dapat perkataan firman, dia cuma begini doang. Dia gini doang, tapi gak dilakukan. Saya percaya kalau Elia gak pergi ke sungai Kerit, dia kena kekeringan gak? Kena kan? Dia akan mengalami kelaparan gak? Akan mengalami kelaparan gak kayak Yen? Ngalami ya? Betul kan? Kalau engkau hari-hari ini, engkau tahu, engkau sedang mengalami satu situasi, engkau bergumul. Dengar firman Tuhan, jangan cuma cari saudara tuntunan. Ngomong dong, pesenin dong, udah kayak pesen ketoprak. Ada pesan Tuhan gak sama aku? Tapi gak dilakukan. Katakan sama-sama bertobat. Bertobat. Lewat kisah ini ada 2 yang saya mau ceritakan kepada saudara. Yang pertama tentang Elia. Kalau engkau sudah melakukan, engkau akan berkata begini, Kak, aku ini udah lakukan loh firman Tuhan. Tapi kok aku ngalami kesusahan, itu baik bagimu. Itu baik. Saudara, kami pun mengalami kesusahan. Tapi kami melihat kemenangan. Kalau engkau melewati kesusahan, engkau alami kemenangan, engkau akan excited tiap melihat kesusahan. Itu cuman anak tangga kok bikin aku memperoleh pembelaan Tuhan. Aku akan nerima berkat Tuhan. Tapi ada orang ngelihat kesusahan, dia akan bilang, di mana Tuhan? Tuhan bilang ke sungai Kerit, nak. Tahu nggak sungai Keritmu? Sungai Keritmu itu sering kali engkau harus pergi, saudara, menemui temanmu. Sungai Keritmu itu adalah ketika engkau ketemu kerselmu, engkau cerita. Sungai Keritmu itu bisa ruang doamu. Sungai Keritmu itu bisa bicara engkau dengan pemimpinmu. Banyak orang enggak. Saya bilang ke beberapa orang, belajar. Kalau engkau udah gagal berkali-kali, tertawain kegagalanmu itu. Gak malu nyeritain sama orang, supaya tahu bahwa engkau perlu orang lain. Katakan amin. Sungai Keritmu itu sekarang, saya berdoa saudara. Waktu saya sampaikan firman, Anda mendengar. Dan di batinmu engkau tahu, aku perlu sungai Kerit. Saudara, penantian yang panjang kadang bisa membuat orang tuh kering. Kadang-kadang kita malah kumpul sama orang yang gak bisa kasih kesegaran sama kita. Sungai Kerit itu diperlukan ketika engkau mungkin punya persembunyian di hatimu. Sekian lama engkau tahan, gak selesai juga kok.
Elia pergi. Dalam ketaatan, dia tetap mengalami berkat pemeliharaan Tuhan di musim kering. Katakan amin. Saya percaya saudara, kalau engkau sedang menantikan pekerjaan, lowongan kerja, posisi yang baru. Kalau engkau sungguh-sungguh, Kitab Ulangan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau taat melakukannya, engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Kadang-kadang orang suka bilang gini, masalahnya kan kalau doa bukan soal lama atau cepetnya, ya kan? Betul gak sih? Dan banyak orang yang males doa, seneng dengan kata-kata itu. Doa itu bukan masalah lama atau cepetnya loh dia Tuhan jawab. Bener gak Bun? Tuhan tuh jawab doa kita bukan karena kita lama-lama berdoa. Ya, tapi saudara tahu gak? Kalau untuk sesuatu yang berharga bayarannya beda dong. Betul gak? Tapi banyak kita, Anda pengen punya sesuatu yang berharga. Anda pengen punya rumah yang bagus, tapi doamu kayak nyicil KPR. Itu pun nyicilnya kurang. Saya berkata begini saudara, untuk apapun yang saat ini kita sedang nantikan dari Tuhan. Ada orang yang bicara tentang pasangan hidup. Dia bilang begini sama saya, Kak, mana? Kok belum datang? Tenang aja, tunggu aja. Mana? Saya bilang dari sorga agak panjang jalannya ke sini, saya bilang. Agak panjang. Makanya seperti kitab Daniel, kalau kau mau tahu itu cepat datang, kau juga harus berdoa dong. Supaya penghalangnya itu dihabiskan di situ, dia juga lancar jalannya. Betul nggak? Tapi banyak orang, Kak mana? Kak mana? Katakan bertobat. Bertobat. Kak aku udah doain orang tuaku, mana nggak tobat? Lu doainnya gimana? Iya kadang-kadang sih. Coba lihat saudara, yang pertama, Anda akan mengalami dipelihara di musim kering karena ikut tuntunan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini situasi nggak makin gampang, betul nggak sih? Kalau Anda lihat berita, berapa banyak kita yang lihat status semangka. Status WA. Saya kemarin bilang teman saya tiba-tiba hide statusnya dari saya. Karena deket saya bilang, udah gak pernah gue lihat lu bikin status, apa karena ada masalah di Palestina lu gak bikin lagi. Dia bilang, aduh lu terus terang banget katanya. Dia bilang, kita kan teman, bukan masalah itu. Saya mau kasih tahu, bukankah firman Tuhan bilang gini, akan ada kesusahan besar datang. Tapi orang yang mendengar tuntunan, melakukan. Mendengar tuntunan, melakukan. Dia akan dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan. Mungkin Elia nih bilang begini loh saudara. Sungai Kerit. Pergi ke sana. Burung gagak. Bagaimana mungkin? Gimana ceritanya Tuhan pelihara aku? Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun gak masuk akal, dia akan ikuti tuntunan itu. Katakan amin. Gak masuk di akal. Bilang sama-sama gak masuk di akal. Gak masuk di akal. Saya ceritakan waktu itu saya pergi untuk acara ujian kependetaan yang saya ikuti. Saya disuruh abang. Saya niatnya mau naik kereta. Tapi dia bilang, kamu naik Agra aja. Dari Pondok Pinang itu ada. Sebenarnya saya agak ragu saudara. Karena saya pikir udah lama banget suami saya juga kan gak pernah naik Agra gitu kan. Tapi dia cari info. Tapi saya berangkat. Ini cerita real, hidup kita pun begitu. Waktu saya nunggu Agra jurusan ke Ciawi atau Bogor, gak ada yang datang. Adanya ke Bandung tapi lewat tol Cipularang. Gak lewat tempat saya. Saya nungguin saudara 10 menit, 15 menit, 35 menit. Saya udah mulai ragu nih, jangan-jangan suami gue salah nih. Saya sempet timbul pemikiran gini, apa aku naik gokar aja dari sini sampai Pasar Bo? Kan di Pasar Bo udah jelas ada ya kan. Tapi saya inget tuh, kalau aku ngomong percaya, tunggu aja dulu. Saya tanya kepada orang yang di sana ada duduk juga diri menunggu, saya tanya, Pak, ada nggak Agra yang lewat sana? Ada. Oh ya udah saya tunggu. Tapi masalahnya dari jawaban dia perlu waktu 10-15 menit untuk nunggu itu sampai datang. Saya mau kasih tahu,
Kalau engkau tanya rencana Tuhan, engkau tanya kehendak Tuhan bagi dirimu, engkau tanya ke hamba Tuhan, engkau cari firman Tuhan. Dan rasanya nggak mungkin, rasanya lama. Justru kadang-kadang di titik kita mau tinggalin tempat kita, di situ busnya mau datang tuh. Betul gak sih? Saya hampir, saudara, saya pikir, aduh mana bawa koper gitu kan, debu di pinggir jalan, saudara. Saya pikir saya pengen santai, saya pakai sendal jepit, makin berasa dong kaki kotor banget. Saya di situ saya pakai masker, pakai topi untuk menutupi semua. Nggak ada. Begitu dapat busnya, saudara. Cuma 2 penumpangnya. Cuma saya sama satu bapak yang saya tanya itu. Sama supir sama kenek. Mulai pikiran tuh bisa diganggu. Waduh, teringat cerita-cerita yang ditayangkan di YouTube. Ada pelecehan, habis deh gue nih gitu kan. Saya lihat, saya duduk di situ. Saya lihat, ya Tuhan, gimana mungkin aku bisa lawan ini kalau 3 laki-laki nih. Saya mau kasih tahu, saudara, nggak selalu pendetamu nemenin kamu. Nggak selalu suamimu bisa belain hidupmu. Katakan amin. Gak selalu anak-anak, orang tuamu bisa temenin kamu. Di sanalah engkau dengan Tuhan. Engkau dengan Tuhan. Engkau dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan tolong aku. Gak cukup di situ, saudara. Perjalanan setengah itu mobilnya tiba-tiba oleng ke kiri. Saya udah bilang, aduh nih kayaknya pilihanku salah nih naik Agra. Saudara, ini cerita kita kok nunggu janji Tuhan tuh begitu. Udah nunggu, kayaknya ada pertolongan, gak ada ya Jun. Tapi suruh nunggu terus. Kayaknya lebih enak sama temen gue nih, kata Jun. Enggak, kata Tuhan, ikuti kata pendetamu. Haleluya. Saya nunggu, saudara, sampai akhirnya masuk tol, tapi jalannya kayak semut. Saya pikir nih sampai jam berapa nih gue. Sampai akhirnya saya bilang gini, Pak, nanti saya keluar tol aja, karena udah berapa kali duduk dan jalannya nggak bisa kencang. Saya bilang, Pak, nanti kalau bisa keluar tol, keluar aja, nanti saya nggak usah dibalikin ongkosnya, saya naik yang lain. Oh iya, tenang aja Bu, ntar naiknya di Cibubur aja, di rest area Cibubur. Dan akhirnya saya naik itu, saudara, dipindahkan, katakanlah dipindahkan. Tapi ada pertolongan nggak? Ada pertolongan nggak? Kalau hari ini engkau sedang menunggu pertolongan, di mobil yang kau naiki itu kayaknya bukan ini deh, Tuhan siapin mobil pengganti. Katakan amin. Kalau engkau sedang menanti pasangan ya, Tuhan yang datang gak seiman, gimana nih ya? Engkau harus datang sama Tuhan. Tuhan gimana nih? Aku sebenarnya mau sih sama dia, tapi aku tahu gak seiman. Datang, biarkan engkau dengar tuntunan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara masih mau bersemangat mendengar firman Tuhan? Haleluya. Apakah engkau juga orang yang sedang menunggu janji Tuhan? Apakah udah 35 tahun? Kalau saya 35 menit, mungkin saudara 35 tahun. Tapi apakah engkau sedang berbalik atau enggak? Nah, yang kedua adalah, yang pertama saya bicara tentang siapa tadi? Elia. Katakan Elia. Kalau Elia enggak ngikuti tuntunan Tuhan, enggak ada cerita Elisa. Kalau Elia nggak ngikuti tuntunan Tuhan, nggak ada cerita janda di Sarfat yang ditolong Tuhan. Kalau Elia nggak ngikuti tuntunan Tuhan, nggak ada Panglima Naaman yang disembuhkan oleh Elisa yang dimuridkan dia. Saya mau kasih tahu, sering kali kita, karena kita nggak taat, ada banyak rencana Tuhan gagal, saudara, di sana. Banyak keluarga kita itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan karena dianya, kitanya nggak taat. Disuruh ke Sungai Kerit, kita nggak ke Sungai Kerit. Saya bertobat, saudara, ketika saya siapkan ini. Saya bilang, Tuhan, sering kali aku seperti Elia, tapi aku gak ikuti Sungai Kerit. Aku menilai jalan Tuhan tuh dengan pikiranku. Tapi saya berdoa hari ini, kita semua dijamah oleh Tuhan. Katakan amin. Kita mau berubah. Katakan amin. Untuk apapun, saudara, percayalah, Tuhan melihat di ketinggian. Dia tahu apa yang akan terjadi kepadamu dan kepadaku. Seringkali dia belokkan jalan kita karena di depan akan ada serangan yang tidak bisa kita hadapi. Tuhan tuh kayak gitu. Bilang kanan kiri, colek dia, bilang Tuhan tuh kayak gitu.
Ada orang saudara, sekian lama bertanding untuk pasangan. Saya dengar satu real video nih saudara. Dan kebetulan saya pernah ketemu dengan hamba Tuhannya. Dia cerita. Dia bilang gini, tantenya saudara, ketemu jodoh. Itu umur 61 tahun. 61 tahun tantenya. Itu istilahnya musim udah bukan dingin lagi, udah salju. 61 tahun. Saudara kok ketawanya kayak gitu sih, kayak melas kan. Dan dia bilang, tantenya ini percaya dan selalu bilang, mana nih jodoh buat gua, tenang. Sampai satu hari saudara tahu gimana cara dia ketemu? Mamanya, kakaknya si tante ini pergi ke Belanda. Dan ada satu laki-laki di Belanda itu naksir sama dia. Terus dia bilang waktu ketemu itu dia masih umur 58 atau kan sebelumnya dia menikahi 61. Terus dia bilang gini, saudara, aku naksir sama kamu. Kakaknya ini bilang, iya suamiku udah meninggal, tapi aku udah janji gak akan menikah lagi. Kamu mau gak sama adik saya? Mirip kayak saya. Dia mau dong. Ditelepon dong ke Indonesia. Terus dia bilang, kirim fotonya. Kita cari dong, karena orang Manado. Kita cari yang umurnya agak lebih muda dong, jangan kondisi yang sekarang. Gak salah, karena kan memang dia cuma minta foto. Dia gak bilang minta foto terbaru toh. Dia kirim saudara, singkat cerita saudara. Orangnya tuh klik sama dia. Dikirimlah tantenya ini ke Belanda saudara. Wah, itu sang bapak itu kirim uang. Dia sudah ditinggal oleh istrinya, anaknya udah besar-besar. Tapi umurnya itu sepantar, enggak jadi lebih tua. Dia kirim uang kepada si tante ini. Cocok nih ngomongnya. Mereka antar ke bandara. Wah si tante ini dak dik duk der. Ditunggu saudara, seminggu nggak balik di tante. 2 minggu nggak balik. Sebulan nggak balik saudara. 3 bulan kemudian si tante ini pulang ke Jakarta. Dia pulang ke Jakarta, dia bilang, kita sudah sepakat, kita mau menikah. Wow, beri tepuk tangan dulu dong. Anda ngelihatnya kayak begini, padahal kalau gue mau udah lompat tuh gitu kan. Saudara, dan akhirnya mereka menikah. Dan diboyong ke Belanda. Dan dia meninggal. Itu sekitar 20 tahun setelah itu. Siapa bilang Tuhan gak bisa bikin? Amin. Amin. Dan dia lebih keren. Dikasih unjuk saudara videonya itu. Waktu pertama berangkat ke Belanda masih deso. Rambut masih agak kucel-kucel. Itu aja udah dipermak sama ponakannya, sama kakaknya. Katanya biar itu bule gak lari, dibawa ke salon. Pergi ke salon itu 2 hari bolak-balik saudara. Dari ujung kaki sampai ujung rambut semua dipermak. Karena dipikir jangan sampai lepas yang satu ini, si baju merah. Usaha, katakan usaha. Bisa gak Anda gini, ya kalau emang dari Tuhan biarlah dia mau dengan aku apa adanya. Itu namanya lu gak ke Sungai Kerit. Katakan amin. Ke Sungai Kerit tuh pakai bayar harga. Katakan haleluya. Makanya kalau engkau berdoa untuk pasangan, bayar harga ke Sungai Keritmu. Sungai Keritmu itu mungkin salon. Katakan haleluya. Sungai Keritmu mungkin ya harus lebih rajin mandi dan menggosoknya. Dan itu Sungai Kerit. Banyak kita bilang gini, kak gak usah terlalu begitu. Tuhan kan lihat hati. Iya Tuhan lihat hati, tapi manusia lihat rupa. Dengar gak? Saya lihat ya, kalau topik yang ini Anda lebih hidup daripada yang tadi. Yang tadi Anda kayak ada loyo. Gila yang ini, Dan tiba-tiba saudara mulai ngitung. Dia 61, gue jauh banget, pasti dapat nih. Katakan haleluya. Kalau Tuhan gak kasih stok di Indo, dia bisa kirim dari bangsa-bangsa. Yang penting jangan dari bangsal-bangsal. Katakan haleluya. Itu yang membuat gini loh. Ini perkataan saya seperti perkataan Tuhan kepada Elia. Nggak perlu begitu, terlalu duniawi sarannya. Saya kasih tahu, yang duniawi itu juga bisa datang dari Tuhan. Yang duniawi katamu itu karena kau malas. Saya bayangin itu tante, kalau dia biarin rambutnya yang udah merah seperti tembaga, besi karatan, ya kan, nggak di bleaching.
Dan dia datang. Masalahnya yang dikirim kan yang bagus, udah diedit-edit ya Bun ya. Foto kan diedit-edit ya Pak ya, jadi bagus. Begitu datang, oh no, pasti langsung disuruh pulang. Itu ponakannya saudara, deg-degan lo itu nunggu. Makanya seminggu mereka nungguin, tahan berapa lama nih. Nih jangan-jangan tuh bapak nolak nih. Bukankah Ratu Esther begitu? Untuk satu keselamatan satu bangsa, Esther tuh ikut kontes. Esther itu dimandikan. Sampai kalau dia berdiri tuh aroma tubuhnya tuh wangi. Siapa bilang aroma tubuh itu bukan berkat Tuhan? Haleluya. Katakan amin. Mumpung di rumah sendiri. Aroma tubuh itu juga bisa membuat jalan berkat datang atau pergi. Bukannya Esther dibilang begini, dia berdiri tepat di hadapan Raja Ahasiweros. Dan Raja mengulurkan tongkat. Saudara bayangin, kalau ada aroma-aroma yang tidak nyaman, dia mengulurin tongkat, dia bisa bersin loh itu. Dia gak, hacim bisa ke sana. Esther gak dapat. Katakan amin. Katakan amin. Anda tahu nggak yang kerit yang kayaknya ece-ece ini? Ada orang yang mau lamar pekerjaan. Kita udah promosiin dia. Oh dia orangnya begini-begini. Bisa nggak kak? Nanti itu untuk di bagian depan. Bisa. Keren. Oke. Begitu datang ketemu saudara. Dia bilang, waduh penampilannya begitu nggak jadi kak. Waduh. Kecuali Anda kerja di lab. Jadi cuma rambut terurai dikemplek juga nggak apa-apa. Karena cuma zat kimia yang Anda pegang. Zat kimia dia nggak bisa lihat, Anda juga nggak bisa lihat. Elia taat, katakan. Elia taat. Taat di sungai Kerit. Dia terima pemeliharaan Tuhan. Katakan sama-sama, taat di sungai Kerit. Aku mau taat. Pergi ke sungai Keritku. Menerima pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Saya ingat cerita saya saudara ketika saya hamil Samuel. Saya udah simpen uang untuk saya melahirkan. Karena dulu gak pakai kartu kredit, gak bisa di rumah sakit tempat saya. Gak boleh debit juga, gak tahu kenapa waktu itu. Jadi saya selalu taruh uang cash di tempat baju yang saya udah siapkan begitu saya mau melahirkan. Tapi saya ingat saudara, ada orang yang datang ketuk pintu rumah saya. Dan dia bilang gini, tolong dibantu untuk biaya kuliah. Saya harus keluarin itu. Saya bicara gini ya saudara, itu sungai Kerit. Karena yang saya taruh di dalam tas saya itu juga belum cukup semuanya. Masih kurang. Tapi yang kurang ini pun ditaruh aja di situ. Tapi waktu ada orang meminta, dan saya bilang oke lah saya kasih saudara. Saya keluarkan. Saya mau cerita saudara. Yang saya keluarkan itu gak seberapa. Tapi waktu tiba saya melahirkan, saya pulang dari rumah sakit itu saya bawa banyak uang di situ. Itu sungai Kerit. Katakan amin. Yang kedua, mari perhatikan tetap ke sini. Burung gagak, katakan burung gagak. Saudara lihat burung gagak ini dipakai Tuhan? Katakan amin. Siapa yang dipakai Tuhan memelihara Nabi Elia? Burung gagak. Hidup ini bisa saudara, kita jadi satu hari saya bisa jadi orang yang ditolong. Tapi satu hari kemudian saya bisa jadi orang yang menolong. Kita nggak hanya ditolong, tapi kita menolong. Betul nggak? Burung gagak ini dipakai untuk menolong seorang nabi. Kalau Anda lihat burung gagak itu tidak sehebat burung elang. Burung gagak itu tidak secantik burung cendrawasih yang saya tahu. Burung gagak itu burung yang rupanya itu tidak menarik. Tapi burung yang tidak menarik itu dipakai Tuhan. Burung yang pemakan daging tapi mengirimkan daging kepada Elia. Burung yang udah merdeka dari keinginan menguasai makanannya sendiri. Kita mungkin bisa bilang itu dikatupkan Tuhan. Itu bukan sekedar dikatupkan Tuhan. Banyak kita saudara, kita melihat diri kita tuh seperti burung gagak. Kecil, hitam, gak berguna, jelek. Aku kok juga gak tega ngomongnya. Kita ngerasa kita gak punya yang bisa dibanggain. Tapi saya mau kasih tahu, engkau masih bisa dipakai Tuhan kok.
Coba bilang kanan kiri, engkau bisa kok dipakai Tuhan. Engkau bisa kok dipakai Tuhan. Haleluya, haleluya. Burung gagak ini saya mau kasih 2 saudara. Yang pertama, burung gagak ini seperti tadi pemimpin pujian bilang, burung gagak ini tidak sibuk memperhatikan orang-orang yang punya kelebihan. Burung gagak ini gak ngeliatin burung elang yang gagah, burung cendrawasih yang keren. Burung gagak ini berdamai dengan dirinya sendiri. Iya, aku si buruk rupa, aku gak seberuntung orang lain, aku gak mungkin karirnya gak melesat, aku gak punya uang sebanyak orang lain, aku sekian tahun mungkin aku masih ngalami di level yang ini aja. Tapi burung gagak ini berdamai dengan dirinya sendiri. Itu yang bikin ketika dia diperintahkan mengirimkan roti dan daging, dia gak komplain sampai kepada Elia. Kalau engkau jadi Nabi Elia yang dipelihara Tuhan, seneng gak? Senang, tapi ada bayaran harga, pergi ke Sungai Kerit. Tapi kalau engkau dan saya dipakai jadi burung gagak, itu juga ada bayaran harganya. Kita mengirim sesuatu yang kita sukai. Burung gagak ini satu, dia peduli dengan orang lain. Itu gambaran satu kepribadian. Kecil gak berdaya, makanya saya bilang gini saudara, gak ada orang yang gak bisa bantu orang lain. Gak ada. Katakan gak ada. Masalahnya pelit apa enggak? Bertanding dalam pertandingan iman, berlomba. Jangan pelit kasih nasihat, katakan amin. Kalau engkau gak punya uang, engkau bisa memberi perhatian. Saya mau cerita saudara, kemarin kami pergi besuk Amang Tampu. Dan saya lihat keadaannya. Saya bilang, Tuhan, luar biasa ya Bapak ini. 80 tahun, 81 tahun dia. Dia harus rawat istrinya yang sama sekali udah gak bisa apa-apa di kasur. Saya pegang, saya doain. Tulang panggulnya ini udah nyelonong keluar. Saya pegang, saya doain. Waktu saya doain dia melengkung gini badannya. Si opung cewek. Dia cuma nangis, gak bisa ngomong, dia nangis. Saya pegangi belakangnya, Tuhan tolonglah. Saya gak tahu mau ngomong apa. Waktu saya lihat itu, saya bilang, Tuhan makasih ya, Engkau kasih aku melihat pemandangan yang seperti ini. Masih ada yang bisa kita buat. Kalau Engkau tahu sesuatu yang susah di keluargamu, di orang-orang terdekatmu, apa yang Kau lakukan? Gak selalu uang. Langkahkan kakimu datang. Saya lihat dia, opung diberkati Tuhan ya. Dia. Saya tanya Amang Tampu, gimana makannya? Dia bilang ya kadang anaknya ada yang kirim. Tapi kalau gak ada yang kirim ya dia beli makanan. Saya ngelihat dia saudara, saya bilang hebat, 81 tahun masih bisa urus istrinya. Sekalipun agak sering diskak juga sih, supaya gak melo opungnya. Dia bilang, aduh Inang, saya udah serahkan sama Tuhan, tapi ya memang belum waktunya. Saya bilang enak aja serah-serahin sama Tuhan. Waktu dulu cakep gak diserahin sama Tuhan. Yang sekarang udah sakit diserahin sama Tuhan. Betul gak? Kita sering gitu gak? Iya gak? Kalau anak ganteng, karir aja mau jadi pendeta, jangan. Makan apa? Gimana Om Petrus, tiba-tiba Adit bilang, Pak aku mau full time aja deh. Jangan, lagi bagus-bagusnya karirnya. Udah ada yang amin lagi di belakang. Coba gimana nih, tiba-tiba dibilang, aku mau full time aja. Makan apa kita? Burung gagak terngirim. Dan opung itu saudara, itu ada di sekitar kita. Dia bilang gini, aku bukan yang gak mau gereja, tapi kalau aku ke gereja, siapa yang ngurusin istriku? Kemana anaknya? Dia bilang. Saya kadang-kadang saudara biarpun sedih harus agak galak. Karena kalau saya ikut sedih nangis termewek dua-duanya ya kan. Kemana anaknya Pong? Ya gitulah. Benar ya, 5 anak bisa diurus 1 orang tua. Tapi 5 anak belum tentu bisa urus 1 orang tua. Terus langsung ku ingat, apalagi aku, 1 anakku Tuhan harus jadi. Gak ada pemain cadangan Tuhan, hanya 1. Kalau 3 masih ada 2 ya kan pemain cadangan ya. Ya Yosi. Tapi kalau 1 mati-matian harus berjuang ini. Katakan haleluya.
Burung gagak dipakai Tuhan. Waktu dia punya kepedulian. Waktu dia gak baper dengan keadaannya sendiri. Yang kedua, burung gagak dipakai Tuhan karena dia gak pelit. Katakan gak pelit. Bilang kanan kirinya, itu jangan cuma bilang, digoncang dulu bahunya. Jangan pelit. Jangan pelit disuruh doain orang. Jangan pelit ngunjungi orang. Jun, guncang itu Bang Adit. Jangan pelit ngunjungi orang sakit. Katakan haleluya. Jangan pelit saudara negur, ngasih arahan, ngasih nasihat. Katakan amin. Jangan pelit kalau orang datang dijamu juga. Tapi jangan maksa. Karena ada jemaat-jemaat kalau yang kami datang tiba-tiba menghilang ya Mbak. Menghilang. Selalu ada hidangan. Saya bilang ini emang ada. Jadi kalau Anda mau bertanding, waktu engkau mengalami musim kering, ingatlah contoh ini. Elia dan burung gagak. Katakan amin. Firman Tuhan bilang gini, setiap pagi dan sore burung gagak ngirimin itu. Ngirimin itu. Untuk segala yang kau perlukan, Tuhan tahu mengadakannya. Amin. Izinkan gini loh saudara, waktu engkau diposisikan jadi burung gagak yang memperhatikan, lakukan dengan ketaatan. Banyak kita bilang begini, aku sendiri udah punya pergumulan kak. Gimana aku bisa nolong orang? Saya mau kasih tahu, kalau kita ngomongin pergumulan kita masing-masing, kita gak akan pernah mencapai bangsa-bangsa. Kita ngomong diri kita. Saya kalau mau ngomong keluarga saya, gak bisa kemana-mana saya saudara. Saya masih harus urus mama saya juga kok. Tapi saya harus urus orang lain. Jadi kalau Anda hanya cuma cekot-cekot dengkulnya, datanglah ke rumah Amang Tampu, pesan sponsor. Haleluya, amin. Lina, buat motormu itu berharga. Katakan amin. Nyampe enak kalau di rumah sendiri, semua disebut, masuk ke YouTube. Besok kalau saya dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, suaranya ada dan bilang, ih nama gue disebut sama Kak Foni. Katakan amin. Masa yang sulit akan tetap datang, tapi engkau dan saya akan dipelihara Tuhan. Gimana caranya engkau tetap bisa jadi burung gagak yang gak pelit, yang gak baper? Gimana caranya supaya engkau bisa seperti Elia yang nurut ketika disuruh ke Sungai Kerit? Mari bangkit berdiri, baca dulu Mazmur 103. Saya mau bilang begini saudara, orang yang banyak bekerja, dia gak pernah kehilangan upahnya. Katakan amin. Orang yang banyak berjuang, dia tahu goalnya. Orang yang banyak saudara menanam, dia pasti akan panen. Sekalipun mungkin hama datang kepada tanamannya, tapi sepanjang yang dia tanam banyak, satu kena hama, satu masih bisa tumbuh. Katakan amin. Tapi why orang yang malas menanam? Saudara, tanam doamu. Saya mau berkata begini saudara, ada orang bilang begini, aku gak bisa kasih berkat materi, aku kasih doa. Saya mau bilang doa itu mahal banget. Tapi banyak orang bikin itu jadi kayak biasa. Aku doain aja, tapi gak didoain. Anda tahu kalau Anda doain, itu pasti gol. Ada seorang oma, teman saya, umur 79. Dia di Jogja saudara. Seorang yang tidak menikah. Dia bilang gini, Fon tolong doain aku ya. Aku mau pelayanan begini-begini. Dia sering ngerasa sendiri. Saya suka telepon dia dan dia suka nangis. Dia bilang gini, aku tuh seneng kalau kamu telepon. Aku ngerasa jadi seseorang yang dibutuhkan, dikangenin orang. Dan dia bilang ya, doain aku ya. Dia kasih, pokok doanya udah jam 10 malam. Saya jawab, oke, saya akan doakan mulai malam ini. Habis itu aku ketiduran saudara. Saya bangun, udah jam 12 kurang 4 menit. Wah, gue doa, Tuhan jamalah oma ini Tuhan. Berkati dia Tuhan. Belajar saudara, doa itu mahal. Doa itu memberi matamu, memberi mulutmu, memberi tubuhmu. Makanya saya bilang gini, kalau di gereja ada acara dan bilang gini, aku kasih doa aja, oh itu proyek pasti selesai. Betul, tapi doa beneran. Tapi kalau kau bilang aku doa aja ya, terus kau gak doa, gak dapatlah kau itu roti dan daging. Katakan haleluya. Sebab itu kita akan bilang,
Ada waktunya kita akan bilang, kamu gak usah kasih, kamu gak usah nyumbang, kamu cukup doa. Karena doamu membuat langit terbuka. Orang akan bilang gini, enggak apa-apa, aku cuma bisa kasih tenaga. Enggak apa-apa, tenagamu itu, mengerjakannya itu akan membuat orang tersentuh melihatnya. Enggak semua bisa dinilai cuma dengan uang. Gak bisa. Anak remaja, Dimas yang mahasiswa, enggak selalu kau bisa kasih uang, tapi kau bisa kasih doa. Saya terharu loh saudara, kalau ada orang bilang gini, iya loh kak, anak-anak selalu doain untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Itu buat saya mahal saudara, mahal. Karena itu tandanya, waktu saya hampir celaka dan diluputkan, itu pasti ada doanya deh. Amin. Baca Mazmur 103 ayat 1-5. 2 ya. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Gimana engkau bisa seperti Elia yang mau ke sungai Kerit waktu jiwamu gundah gulana? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah segala kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kau akan berkata, kalau orang lain ditolong, aku pasti ditolong. Orang lain dibela, aku pasti dibela. Firman ini berkata, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ingat waktu dia ngampuni, ingat waktu dia cukupkan, ingat waktu dia berkati. Katakan amin. Tutup Alkitabmu sama-sama. Hidup ini potongan puzzle, saudara. Kadang-kadang gambarnya bisa nggak utuh waktu kita nggak ngikutin suara tuntunannya. Tapi hari ini, selagi engkau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu. Amin. Amin.